Dek, kamu udah selesai kerjain tugasnya? Mau Mas bantuin nggak? Halo? Halo, halo, hai. Hei, fokus amat sih. Lagi apa? Ya dari tadi Mas panggil nggak dijawab. Sekarang bilangnya takut ketahuan lagi. Suami istrian sama dosen. Ya kalau takut ketahuan tinggal mute. Gimana sih? Ada sistem di dunia, di Meet nih, namanya mute sama matiin kamera. Kayak gak pernah ngelewatin zaman kelas online aja sih. Lagian kenapa kamu nyalain kamera sih? Kamu juga biasanya gak pernah tuh nyalain kamera pas lagi teleponan. Bentar. Shh, diem. Ini siapa? Iya, Mas tahu ada lagi teleponan sama dia. Mas nanya, ini siapa? Kamu teleponan sama siapa, Dek? Ya nggak apa-apa. Cuma masalahnya ini cowok pakai baju berasa lagi teleponan sama bapak emaknya. Singletan, berasa lagi di rumah. Ya terserah dia mau lagi di rumah, mau lagi di mana. Tapi masa kayak gini sih? Mas juga nggak pernah loh teleponan sama orang lain terus pakai singletan doang kayak gitu. Ya terserah. Orang Mas cuma penasaran doang. Maksudnya kayak ya orang bisa ya teleponan sama cewek bajunya cuma pakai singlet. Ya oke, fashion terserah, fashion apapun itu. Mas nggak mau ngejudge soal fashion, cuma Mas ngeliatnya aneh aja udah. Ada gitu ya, mahasiswa teleponan sama mahasiswi lain cuma singletan, berdua lagi. Rambutnya juga kayak gitu, tahu tuh kayak pakai wig. Ini kamu teleponan sama orang atau gambar sih? Hah? Kayak ambil di Pinterest gitu. Lagi mau ngeprank Mas apa gimana? Ya, batuk tuh orang. Ya udah gini. Kamu masih banyak kerjaannya. Lah? Udah selesai. Terus ini masih ngapain? Dia belum selesai. Terus ngapain masih teleponan? Kan urusannya udah beres. Lah, emang ngapain kamu teleponan berdua kalau tugasnya beda? Oh, oke, ngerti. Mungkin anak-anak zaman sekarang kayak gitu kali ya. Kalau lagi susah, lagi bingung ya minta ditemenin gitu. Tapi biasanya sih kalau Mas lagi kesusahan ngerjain soal, ya Mas bakal nanya temen Mas yang lain ya. Tapi gak sampai minta ditemenin. Soalnya kan waktu orang tuh penting ya. Sama pentingnya kayak punya waktu sendiri. Kan sekarang setahu Mas sih udah ada teknologi canggih namanya WhatsApp. Buat nanya-nanya lewat chat. Gak harus kayak online meeting kayak begini ya. Cuma gak tahu ya, mungkin zaman sekarang beda kali ya. Ya kan beda gap ya, gap generationnya beda ya. Ya udah nggak apa, Mas ngerti kok. Mas terbuka orang ya. Tapi ya mungkin maksud Mas ya, sekarang kan udah ada Google juga nih, udah ada mesin yang ada untuk mencari segala macam hal, dimana kita bisa nanya segudang informasi sama Google. Ada jurnal-jurnal, ada artikel-artikel juga. Ya Google Scholar tuh kan ada. Itu kan Mas pakai juga itu buat bikin artikel gitu-gitu. Enggak. Boleh diulang lagi? Mas cemburu. Cemburu. Hey, apa itu cemburu? Itu yang biasanya kamu lakuin ke mantan-mantan kamu, ya. Hey, Mas itu gak pernah cemburu sedikit pun dari awal kamu masih pacaran sama cowokmu yang toksik itu. Apalagi sekarang
Sekarang kamu itu cuma lagi ada ngerjain tugas bareng sama mahasiswa lain yang minta ditemenin. Pokoknya Mas cuma heran aja. Udah itu aja. Lagian kenapa sih nggak ngerjain tugas dengan cara lebih efisien dan efektif gitu? Kenapa semuanya harus ditemenin? Emang mau kemana sih? Mau ke toilet? Mas cuma taunya kalau cewek-cewek lagi ke toilet itu ditemenin sama cewek-cewek lain bareng. Tapi ini cewek sama cowok. Ngapain ditemenin kalau nggak ada apa-apa? Nggak, Mas nggak ada bilang soal nggak ada apa-apa. Nggak sama sekali. Ada cuma salah dengar kayaknya. Mungkin ntar kita ke THT kali ya, besok-besok. Pokoknya menurut Mas, ini sama sekali nggak efisien, cara pengerjaan kamu nggak efektif sama sekali. Udah, itu aja. Nggak lebih, nggak kurang, Mas nggak bakal cemburu. Kalau Mas cemburu, Mas bakal suruh kamu matiin teleponnya saat ini juga, saat Mas tahu kalau kamu lagi teleponan sama cowok yang singletan dan bulu keteknya kemana-mana. Dah, nih, minum. Kamu dari tadi ngerjain tugas gak ada minum ya sama sekali. Apa? Enggak. Mas nggak mau kemana-mana. Ya Mas mau tidur. Kenapa? Takut Mas kesorot kamera? Ya udah, emang dia kenal Mas dosen di kampus atau apa? Ya terserah deh, terserah. Pokoknya Mas mau tidur. Ya biarin, mau kameranya ngarah ke Mas, silahkan. Kamu cari tahu sendiri caranya biar Mas tidur aja. Ya makanya jangan nyalain kamera. Tugas kamu juga udah selesai kok. Lagian juga, emangnya kamu lagi kelas online apa? Kelas online juga dulu pasti kamu nyalain kamera. Dulu juga nyalain kamera cuma pas lagi disuruh absen, di foto, udah itu doang. Ngapain ini cuma sama mahasiswa lain doang? Kelas online, ngapain? Nggak ada tuh absen-absen di akhir. Yo, slide 1 foto, slide 2 foto, slide 3 foto. Nggak ada kan? Ya udahlah, Mas mau tidur. Hei, Mas mau tidur? Iya, Mas mau tidur. Wah, masih nggak ngerti ya? Mas mau tidur. Ya kalau Mas mau tidur, berarti kamu udah tahu dong. Adek udah tahu harusnya sekarang jam berapa. Ya, jam segini harusnya adek juga tidur. Ya, ayo. Ya udah, kalau misalkan ntar tingginya nyusut, jangan salahin Mas. Ya, udah pendek tambah pendek. Yaudah, terserah. Apa? Kamu bilang apa? Mas cemburu. Hei, Mas udah bilang, Mas enggak cemburu sama sekali. Kamu mau teleponan sama dia, silahkan. Mau teleponan sampai besok, mau teleponan sampai minggu depan, mau sampai lusa, mau sampai abad selanjutnya, mau sampai kamu reinkarnasi terus kamu masih teleponan sama dia, terserah, gak apa-apa, gak masalah, silahkan. Tapi Mas mau tidur sekarang juga. Kalau ntar Mas mati gara-gara kurang tidur, ntar Mas salahin adek. Udah, itu aja. Oke, good night. Semangat ngerjain. Oh, maaf, bukan ngerjain tugas. Semangat nemenin orang yang lagi ngerjain tugasnya. Good night. Halo? Aku udah selesai ya ngerjain tugasnya. Thank you so much sudah mau nemenin aku nugas. BTW besok kamu ada waktu nggak habis kelas? Halo? Kalau luang aku pengen ngajakin kamu pergi ke kafe temen aku. Halo? Ini bapaknya. Kamu siapa ya? Kenapa kamu teleponan sama anak saya sampai malam jam segini? Halo Om. Salam kenal Om. Nama saya Yanto Om. Saya temannya anak Om. Kita satu KM gitu ya Om. Kayak ekskul gitu, ekskul ya, satu klub gitu. Ini nih saya lagi ngerjain tugas bareng doang kok Om. Maaf ya Om. Pertama, kamu meremehkan saya. Saya tahu UKM. Gak perlu kamu jelasin itu ekskul, itu klub, itu apapun. Iya Om. Itu yang pertama.
Kedua, terserah mau nugas bareng atau apapun itu. Tapi boleh lebih dipikir waktunya. Anak saya butuh tidur. Ya. Jangan kamu pikir kamu bisa ngerebut waktunya. Ketiga, coba pakai baju yang benar. Jangan cuma singletan. Nanti masuk angin terus pasti kerok. Kamu gak sengaja kebeset terus berdarah. Terus pas kamu dibawa ke rumah sakit, kamu pendarahan banyak. Terus pas dicari, ternyata golongan darah kamu langka di rumah sakit. Terus semuanya terlambat, terus kamu meninggal. Menurut Om, ini demi kepentingan kamu sih. Om gak mau ngelarang-larang anak Om. Om kan orangnya gak protektif, gak posesif juga. Yaudah, itu aja 3 poin yang harus kamu perbaiki dalam berkomunikasi, dalam berteman, dan dalam kehidupan. Kalau kamu mau selamat. Yaudah, anak Om harus tidur. Bye. Oke Om, bye-bye. Kenapa lagi sih? Ya udah, dia nggak bakal tahu itu suara aku. Lagi pula kan dia juga udah bilang tadi tugas dia udah selesai, jadi nggak apa-apa dong. Ya kalau mau ngobrol lewat chat ya udah tinggal bilang maaf ya tadi ayah aku negur kamu segala macam. Udah biarin aja. Apa sih? Tinggal gimmick-gimmick biasa. Biasanya juga kita di depan mahasiswa-mahasiswi lain juga kayak begitu. Gak pernah tuh kayak dipermasalahin kayak sekarang. Sekarang aja dipermasalahin segalanya. Apa-apa dipermasalahin, apa-apa dipermasalahin. Buka mic salah, buka kamera salah. Aku tidur salah, aku gak tidur salah. Semuanya salah. Dibilangin aku gak marah. Udah malam ini. Ya, tidur, yuk. Udah malam masih bahas-bahas marah, cemburu. Diam. Kamu yapping lagi. Nanti aku bikin nilai kamu C. Ya. Mau? Yaudah, sana. Sikat gigi, cuci muka, tidur. Good night, my lady. Baik, jangan lupa kerjakan tugas esai mengenai perkembangan pertunjukan teater di zaman sekarang. Minimal 500 kata, deadline pertemuan minggu depan. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, selamat siang dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih banyak. Halo, hei, makasih ya udah mau nemenin aku semalam. Oh iya. Hah? Oh, nggak apa-apa. Ya udah biasa lah disalahpahamin gitu. Lagian kan aku juga nggak ada gimana-gimana sama kamu kan. Oh iya. Kamu ada apa gitu nggak selesai kelas? Mungkin kayak jalan-jalan sama temen atau gimana? Oh, nggak ada rencana ya? Yaudah, kamu mau nggak ikut sama aku ke temen aku, ke kafe temen aku gitu? Dia lagi ada pembukaan soalnya hari ini. Sama siapa aja? Ya paling berdua aja sih kita. Soalnya aku justru lagi nyari teman ini biar bisa ke situ bareng sama orang. Soalnya aku takut kayak anak hilang. Wih, keren banget. Mau jalan-jalan kalian? Wow, keren banget masih bisa jalan-jalan. Bapak siapa ya? Oh, maaf. Perkenalkan, nama saya Lipin. Atau bisa disebut Lipin, SSN, MSN. Sarjana seni. Oke. Saya merupakan dosen mata kuliah fundamental pertunjukan di sini. Salam kenal ya. Salam kenal. Oh ya. Sekali lagi saya ingetin ya. Jangan lupa tugas yang udah saya kasih barusan. Membuat esai minimal 50.000 kata mengenai perkembangan pertunjukan teater di zaman sekarang. Ditulis, tidak diketik. Deadline besok. Kenapa? Oh, saya lupa bilang.
memang khusus buat kamu, memang saya tambahkan jadi 50.000 kata, karena saya berharap kamu bisa menuangkan seluruh ilmu pengetahuan yang kamu punya. Dan tolong ditulis, karena saya lagi mood untuk melihat tulisan kamu dan bukan ketikan kamu. Selamat mengerjakan dan semangat. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Selamat bersenang-senang. Wih, itu beneran dosen kamu ya? Nggak apa-apa sih. Cuma suaranya kayak nggak asing gitu. Dia penyiar radio atau pengisi suara atau gimana sih? Ya tapi mungkin perasaan aku aja kali ya. Ya udah, kita jadi pergi. Kamu kan lagi ada tugas banyak gitu. Nggak apa-apa, yakin? Ya udah. Kalau nggak apa-apa, ya udah nanti kita naik motor ya. Kamu nggak apa-apa kan? Aman kan? Oke, kalau aman, aku juga bawa helm juga sih, jadi aman kita. Oh, hai. Maaf tadi saya lupa ada yang ketinggalan di kelas. Ketemu lagi kita ya. Ya ini saya mau ngambil laptop doang kok. Ya tadi saya nggak sengaja denger sih, maaf banget ya. Soalnya suara kalian kenceng banget sampai koridor. Kalian mau ke kafe yang teman kamu bikin ya berarti jadinya? Iya pak, kok tahu sih pak? Iya, kebetulan teman kamu itu teman saya juga sih. Dunia emang sempit ya. Yaudah, mau bareng ke situ sekalian? Daripada naik motor kan, mending naik mobil bareng-bareng, ya kan? Iya sih. Iya. Iya. Tapi kayaknya saya mending naik motor. Hey, dengerin ya saran dari saya. Kalau ada ajakan dari dosen, ikutin aja. Anggap aja itu berkat, biar kalian tuh gak harus menghadapi debu di jalan. Soalnya kan biasa cewek-cewek tuh udah makeup, gak mungkin murah itu. Kalau makeup dia yang mahal nih, semua nih, concealer, foundation, blush on, bulu mata, bedak, semua itu yang mahal-mahal itu luntur. Gimana? Kan kasihan, dia harus touch up lagi, banyak banget kan kerjaannya jadinya. Terus nanti stok makeupnya habis, terus beli baru lagi. Emang kamu mau beliin? Enggak kan? Ya udah, yuk ikut. Ya udah pak, saya ikut ya pak. Makasih ya banyak ya pak. Iya sama-sama. Oh, boleh kok. Mau ngobrol di mana? Mau di ruangan saya? Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya takutnya kafenya tutup lagi nanti. Ya udah. Kalau gitu, bro. Iya. Pinjem dulu ya target lu. Iya pak, silahkan. Oke, jadi mau bahas apa? Oh ya, jangan lama-lama ya. Nanti dia curiga kita suami istri lagi. Kenapa? Oh, mau bilang aku justru lebih bahaya soalnya tiba-tiba pergi bareng sama kamu dan temen kamu. Well, look at yourself. Lebih bahaya kamu sih. Kamu ngajak-ngajak aku ngobrol berduaan di sini, berduaan di ruangan dosen. Apa yang mereka pikirkan nanti kalau misalkan mereka tahu kita berduaan di sini? Hey, udah berapa kali aku bilang aku nggak cemburu, dan cemburu itu hanya untuk orang lemah, oke? And for the last time, aku nggak cemburu sama sekali. Aku cuma gak suka perempuanku harus berduaan sama laki-laki lain yang jelas-jelas lagi punya niat buat deketin perempuan milikku. Udah itu aja. Ya itu masih ada bedanya kok. Bedain antara cemburu sama gak suka.
Cemburu itu perasaan takut kehilangan karena merasa terancam akan kehilangan orang atau sesuatu yang disayang. Kalau nggak suka, itu jelas ada dasar dan fondasi yang membuat semua itu punya hasil yang konkret dengan alasan yang terukur. Aku pun percaya sama kamu kok. Mas percaya, bukan niat mengekang kok. Tapi Mas tahu jelas kalau kamu, ya, adek, itu nggak bisa mendeteksi apapun dari pria lain. Adek terlalu polos, terlalu mengira semua orang itu baik, terlalu berpikir untuk mencari link yang baik ketika masih kuliah. Benar? Terserah kamu mau ngangguk mau enggak. Tapi buktinya, saking polosnya kamu sampai mau dijodohin sama Mas, sama orang tuamu. Cuma perkara mereka khawatir kamu gak bakal nyari pacar dan bener aja kan? Lihat kan? Sekarang kamu dideketin sama pria buat sesuatu. Itu aja kamu gak tahu. Diam kan? Gini, kalau emang kamu mau jalan sama dia, silahkan. Aku tahu kamu emang mau memperluas relasi. Sekali lagi, aku tahu kamu di sini ada niat baik. Maaf, lebih tepatnya, kamu memang punya sepenuhnya niat baik. Tidak ada niat untuk membuat aku cemburu atau niat untuk apapun itu. Tapi, aku gak akan biarin kamu berjalan berdua doang. Karena aku tahu dia punya niat buat ngedeketin kamu, entah apapun itu, entah mungkin mau ngejadiin kamu pacarnya. Jadi, ya. Dan kamu harus take notes. Aku juga laki-laki. Aku tahu kalau dia emang punya niat begitu. Aku punya radarnya. Aku berani taruhan. Kamu lihat deh. Pasti di cafe itu sebenarnya banyak orang yang dia kenal sebelumnya. Dan kemungkinan kalimat yang akan keluar dari mulutnya adalah, aku mau ngomong serius sama kamu. Udah. Ya udah. Kalau emang kamu gak mau aku ikut, kamu gak suka aku ikut, kamu gak pengen aku ikut, ya aku akan tetap ikut. Karena aku memang ke situ itu buat temen aku. Cuma kayaknya nanti aku bakal pulang cepet, soalnya mau ngecek skripsi anak-anak. Jadi, ya udah. Ada lagi yang mau dibicarakan dengan Bapak dosen ini? Tidak? Kalau begitu, ya sudah. Yuk, kita berangkat. Saya izin pulang dulu ya. Kalian have fun ya. Jangan kemalaman, nanti ibu bapak kalian khawatir lagi. Ya. Iya, siapa? Makasih ya. Sama maaf ya udah ganggu kalian berdua. Permisi. Iya Pak, silakan. Oke, akhirnya. Buset. Ya akhirnya ya si Pak dosen itu nggak di sini lagi, buset. Ya jujur agak mencekam sih pas ada dia tuh, rasanya kayak ada aura pembunuh gitu, kayak ada yang ngeliatin gua dari belakang gitu, kayak berat gitu, kayak ketempelan rasanya gua. Apalagi pas coba ngobrol sama kalian itu kayak merinding. Tapi dosen itu emang killer apa gimana sih? Oh, ya soalnya kayaknya pas ngomong sama kamu tuh biasa aja, tapi pas ngomong sama aku kayak beda banget. Ya mungkin karena aku nggak biasa kali ya. Tapi nggak nyangka sih ada modelan dosen kayak begitu. Ya ngomong-ngomong, gimana makanannya? Enak kan? Ya kan? Nggak nyesel ikut aku kesini. Nanti kamu kalau butuh bantuan nugas gitu yang tadi 500.000 kata itu, ya, ntar aku bantuin deh. Ya kebetulan aku lumayan tahu lah soal topik esai tugas kamu. Ya paling nanti aku cuma ngomong, kamu nulis.
Eh? Oh. eh. Iya maaf, aku nggak pernah bilang. Sebenarnya aku tuh sebenarnya aku mau ngomong serius sama kamu. Aku mau ngomong serius sama kamu. Tapi ini nggak gimana-gimana sih sebenarnya. Maaf ya, aku tuh sebenarnya punya alasan buat ngedeketin kamu. Jadi dari sekian banyak teman yang aku temuin di kampus ini, aku tuh ngerasa kamu tuh orang yang cocok buat aku. Aku nggak tahu, mungkin kamu ngerasa ini tiba-tiba dan aneh. Tapi aku yakin kalau kita bareng-bareng, kita pasti bisa jadi pasangan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, makanya kamu mau ikut aku dan menjadi rekan aku untuk naik ke rank diamond? Iya, rank diamond. Pernah dengar gak? Nih dengerin nih benefitnya ya. Kalau kamu naik ke rank diamond, kamu akan mencapai tingkat kekayaan kekal. Semua orang di sekitar kamu yang ngeliatin kamu ini, meremehkan kamu. Semuanya itu bakal tunduk sama kamu. Mereka ngeliat kamu jadi orang yang terpandang. Bayangkan keuntungan dan hidup yang tenang dikelilingi kekayaan. Kamu mau keluar negeri? Bisa. Mau ke ujung dunia? Bisa. Mau ke Mars pun bisa. Pokoknya tinggal ajak 10 orang, kamu udah bisa jadi kaya. Gimana? MLM. Astaga. Ya ampun. Adek. Kan Mas udah bilang. Bilang apa? Bilang nanti kalau kamu naik ke rank diamond, kamu akan mencapai tingkat kekayaan kekal. Aku aja deh yang join, jangan kamu. Kamu mah polos banget, jangan. Aku mau jadi miliarder dengan kekayaan kekal. Astaga. Ya Mas juga gak expect sih. Jujur Mas gak expect, karena ya Mas kira dia bakal nembak Ade. Ya taunya lebih parah sih. Ini lebih parah sih. Tapi bener kan, emang ngedeketin kamu dan ada tujuannya. Nah kan, Ade, Mas tuh lebih tahu laki-laki dibanding kamu. Kamu aja pacaran dapetnya yang toksik. Kalau nggak toksik, ghosting. Sampai dijodohin sama orang tua kamu kan. Ya tapi aku bersyukur perempuanku gak dideketin sama cowok lain. Gak ada yang boleh deketin kamu kecuali aku. Pokoknya kamu nurut aja, boleh gak ya? Kamu nurut aja sama aku. Kalau emang aku udah bilang itu dia berbahaya, kamu gak boleh dekat-dekat sama dia. Bilang nurut aja, boleh gak? Nurut aja sama aku, makanya tuh kan jadi diajak MLM. Kasian. Ya kan aku udah bilang aku gak cemburu. Terserah kamu mau sama cowok lain, mau sama siapapun itu, terserah. Paling ntar aku kasih nilai C. Aku ada kekuasaan buat manipulasi nilai kamu. Ya masa aku gak pakai sih? Nih ya, jadiin pelajaran. Enggak semua manusia itu punya niat baik, ya. Dan enggak semua manusia itu harus kamu jadiin temen atau bahkan koneksi. Emang sih temenan, tapi pilih-pilih. Mau orang-orang bilang kayak temenan jangan pilih-pilih, harus semua orang ditemenin, nggak bisa.
Masa kamu mau temenan sama orang yang sebenarnya mau manfaatin kamu? Jadi MLM, jadi miliarder. Aduh, iya, aduh. Ntar Mas kasih SP ya kamu ya. Ntar Mas DO. Aduh. Tapi beneran, lebih hati-hati ya. Untung ini bukan yang gimana-gimana loh sama kamu. Untung dia tadi gak nahan kamu gara-gara kamu bisa nolak dengan sopan. Gimana kalau tiba-tiba aura people pleaser kamu keluar? Udah dapet itu dia, rekan baru, miliarder kamu sekarang. Iya, maaf. Oh, lo. Oh, Iya, maaf. Ya nggak akan aku bahas lagi, nggak akan aku bahas. Iya, nggak akan aku bahas. Oh, istriku sebel banget ini. Mau nyari koneksi banyak-banyak, malah diajak join rank diamond. Sini sayang, aku elus kepalanya. Sini. Enak begini. Enak. Aku jujur boleh nggak? Boleh? Jujur, aku lega. Aku lega banget. Karena kamu cuma diajak join MLM. Sorry, aku gak bisa tahu yang itu. Tapi beneran, aku lega karena kamu, ya, biarpun kamu pergi sama cowok lain, dan ya aku kesel banget kamu pergi sama dia, dan ya istilahnya kamu lebih milih dia daripada aku. Dan ya, maksudku kayak kalau mau jalin koneksi, sebenarnya koneksi dari aku banyak banget tau yang. Mas tuh punya banyak koneksi yang mungkin ada itu lebih akan merasa berguna dengan koneksi yang ada dari Mas gitu. Ya tapi Mas tahu kok kalau ada itu mau coba dengan cara ada sendiri, nggak apa-apa. Mas ngerti. Makanya ya udah, Mas akhirnya milih ya udah, oke. Ada yang mau pergi, mau jalin koneksi, ya udah harus ada aku. Harus ada Mas. Emang pure karena Mas khawatir takutnya ada dia apa-apain atau dimanipulasi atau semacamnya. Nggak usah ngepet-pet, nggak usah. Nggak usah. Sama aku mau jujur. Aku sebenarnya cemburu tahu kamu. Ngomong. Kamu pikir aja masa aku nggak cemburu? Justru aku sebegitunya mau jalan sama cowok lain. Tapi ya udah, aku yakin kamu nggak maksud gimana. Sebenarnya ya udah aku cemburu, tapi aku nggak mau ngaku aku cemburu biar kamu tetap jalan sama dia. Dan ya udah, kamu belajar dari pengalaman aja. Nah kan akhirnya jadi MLM. Maaf, aku lebih senang ketawa kalau ngomong MLM. MLM. Nanti aku bahas terus sampai besok. Enggak, sampai tahun depan. MLM. Aduh. Yang tadi kan lagi manja-manjaan, sekarang tiba-tiba dipukul lah. Sakit tau. Nanti aku kasih nilai C. Biarin minus 1000 aura. Iya. Iya, enggak itu enggak.
Itu cuma bohongan kok. Ya kali aku masa nyiksa istriku sendiri sih. Berapa tadi? 50.000 kata. 50.000 kata dan ditulis. Gila banget. Ya kali. Nanti aku juga yang pusing. Sayang bantuin aku sayang. Mas bantuin. Adek pusing. Ya kerjain deh, itu kan tugas. Ya tapi kan ini mas sendiri yang bikin susah. Maaf ya, bikin kamu shock sama tugas itu. Sebenarnya yang bikin aku lebih cemburu lagi, karena kamu mau diajak video call berdua. Emang kamu lupa? Kamu dulu pas lagi dijodohin sama aku, kamu nggak mau video call, ngobrolin perjodohan, ogah-ogahan, tutup kamera. Aku kan maunya lihat kamera, mau lihat kamu. Tapi giliran sama cowok lain aja kamu santai banget. Sebel sama kamu. Masih sebel. Nggak boleh, kamu nggak boleh pegang-pegang aku. Kamu nggak boleh, kamu harus pegang aku. Nggak, kamu harus peluk aku yang kencang. Nggak boleh dilepas. Nggak boleh. Kalau kamu lepas ntar nggak tahu ntar diapain. Ntar aku bahas MLM. MLM. Aduh, yang. Aku sebel. Kamu gak mau beliin martabak apa biar aku gak sebel lagi? Jangan ya, manis-manis mulu. Ya boleh lah sesekali. Maksudnya gak boleh. Boleh lah, aku mau beli martabak. Masa gak boleh? Kalau gak boleh beli martabak, nanti aku gimana, moodnya jelek. Nanti aku bikin kamu suruh kerjain 5.000 kata esai soal MLM. Aduh, iya. Ya kan, tapi kalau ngerjain soal MLM kan kamu bisa ngerjain bareng si itu, siapa? Si Yanto. Aduh. Iya, sayang, jangan ngerjain sama si Yanto. Nggak boleh, sama aku bolehnya, nggak boleh sama Yanto. Yanto hus. Yanto musuhin Yanto. Kamu punya aku, nggak boleh menyengan, nggak boleh menyengan Yanto itu nggak boleh. Aku bocil. Enggak, aku nggak bocil. Enggak, aku nggak bocil. Kamu mau beli martabak? Serius? Mau beliin martabak? Iya. Martabak manis kan? Martabak manis, bener. Setengah keju, setengah coklat kacang wijen. Ya, bener. Oke, aku bocil. 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 Tapi pokoknya kalau ini serius lagi. Aku takut lupa soalnya. Pokoknya kalau emang ada apa-apa, kamu cerita sama Mas ya. Mungkin Mas bisa bantu kamu atau mungkin ngasih pendapat. Kan setelah ini berarti Ade harus udah tahu ya. Hati-hati kalau kenalan sama orang. Ya. Mending sama Mas. Bisa ciuman terus jadinya. Mas sayang banget sama kamu. Jangan ragu buat minta bantuan Mas ya. Mas mau sesibuk apapun, gak apa-apa.
ada yang minta bantuan aja, Mas bakal nyempetin. Karena itu kan emang udah kewajiban Mas, ya. Jangan lupa kita emang hubungannya mahasiswi dan dosen di kampus, tapi kan di rumah kita suami istri, ya. Dan tolong di notes terakhir, jangan mau jalan sama cowok berduaan kecuali ada Mas, ya. Biarin posesif, harus posesif lah. Kok kamu? Ya ntar kalau Masnya nggak posesif, ntar ada direbut lagi sama cowok lain, nggak boleh. Hei, Ade itu lucu, gemesin, cantik lagi. Pasti orang-orang tuh pada mau ngerebutin Ade demi bisa nikah sama Ade. Tapi sorry aja nih, Mas kan sebagai pemenang hati kamu ya gak mungkin lah ngasih kamu sama orang lain. Iya gak? Emang kamu mau sama orang lain? Iya, mau sama Yanto. Ya udah MLM aja kamu. Aduh. Astaga. Aduh. Ya udah, mau bobo nggak? Mau bobo? Capek ya? Udah seharian berantem mulu kayaknya. Ada aja kejadian uniknya. Gak apa-apa, namanya juga hidup. Kadang ada kejadian unik yang gak bisa kita duga. Namanya juga kejadian unik. Tapi beneran beliin martabak ya? Iya, kalau nggak beneran nanti aku nggak maafin. Beneran? Oke. Good night. Good night sayangku.